Halo adik-adik, Tunas Cendekia ITP Markandia Bali. Salam Cendekia. Kembali lagi berjumpa bersama saya Martini dalam serangkaian acara Storm Live ITP Markandia Bali yang bertemakan Binikaisme. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai General Education. Di sini kita sudah kedatangan pemateri yaitu Bapak Pande. Bagaimana Pak? Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik. Ya. Martini gimana? Saya juga baik Pak. Ya, itu yang penting untuk pandemi ini kan yang penting sehat ya. Iya Pak, sangat penting. Nah Pak, kali ini kita akan membahas mengenai General Education. Mungkin sebagian orang itu belum ada yang tahu gitu. Sebenarnya apa sih itu Pak General Education ini? Oke, kalau lihat dari terminologinya ya, itu kan General Education bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan secara bebas itu kan pastinya adalah pendidikan umum. Nah, saya mau state sedikit kenapa ada pendidikan umum ini. Karena seperti ini, ada stigma atau bukan stigma ya, ada pandangan yang sweet itu berubah dari pandangan pendidikan dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita lebih menekankan pada aspek kognitif, yang mana bagaimana kita memberikan pendidikan itu sama dengan memberikan ilmu kepada anak didik kita. Namun sekarang di perkembangan abad ke-21 sekarang, kemudian dengan revolusi industri keempat kita, itu tidak cukup. Kenapa? Ternyata orang pintar itu tidak cukup untuk bersaing di dunia nyata, dalam baik dunia kerja maupun di dunia masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita mengubah pandangan pendidikan itu tarik supaya lebih umum. Umumnya tujuannya apa? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana membuat insan pendidik yang dididik ini itu nanti akhirnya memiliki kemampuan yang general atau secara umum. Jadi tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, yang dimana kita di Indonesia ini harus tercermin dalam karakter Pancasila mereka. Jadi kalau bisa kita summarize sedikit, jadi General Education atau pendidikan umum ini adalah bagaimana pendidikan itu tidak hanya dilihat dalam aspek formal, informal, tapi secara umum di mana membentuk karakter masyarakat Indonesia secara individu dengan berdasarkan Pancasila. Jadi seperti itu ya Pak, General Education ini. Lalu bagaimana cara kita menerapkan konsep General Education ini dalam kehidupan kampus Pak? Oke, menarik ya. Kalau kehidupan kampus kita berbicara tentang pendidikan tinggi, yang mana kalau kita di Indonesia itu sudah pasti berada di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kalau kita lihat di tataran kampus atau pendidikan tinggi, sebenarnya sih sudah konsepnya ini sudah lama. Dalam artian sudah dari dulu kita masuk di tahun 2000-an itu konsep mengenai bahwa pendidikan itu tidak hanya fokus pada kognitif tapi juga afektif, psikomotor dan juga berkepribadian. Itu sudah state dengan jelas di Undang-Undang Sisdiknasnya itu sudah tercantum di sana. Nah, kalau di pendidikan tinggi, contoh kecil itu secara konsep sudah ada, dengan salah satunya adalah ada mata kuliah wajib yang harus didapatkan setiap mahasiswa. Contohnya misalnya kalau di kita kan ada Pancasila itu udah pasti, bagaimana misalnya mendapatkan bahasa Indonesia juga pasti. Nah, tujuannya ini adalah untuk membuat semua mahasiswa nanti lulusannya itu memiliki karakter atau kepribadian Pancasila tersebut. Jadi misalnya kalau adik-adik di sini di prodi bahasa Indonesia, PGSD, bahasa Inggris sama di SI, pasti akan mendapatkan Pancasila itu. Karena nanti seperti ini, nanti mahasiswanya itu supaya mereka tidak hanya bagus di dalam kemampuan kognitif dalam artian penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi, tapi juga berkepribadian. Jadi kalau misalnya semuanya dapat Pancasila, tujuannya adalah semuanya itu memiliki karakter Pancasila. Jadi semua masa itu harus memiliki. Nah, jadi konsepnya selalu saya bilang sih sudah baik, konsep yang kemudian diterjemahkan melalui policy atau kebijakan, saya rasa sih sudah settle kalau di perguruan tinggi. Oh gitu, untuk penerapan konsepnya. Dalam General Education ini terdapat 3 prinsip yang dikenal dengan trivium, atau bagiannya itu logika, gramatika, dan retorika. Nah, bagaimana penerapan ketiga prinsip ini dalam
general education kehidupan kampus, Pak? Ya, Trivium ini lebih condong kita bagaimana learning to think. Ya, jadi bagaimana kita belajar untuk berpikir. Nah, ini mungkin disadari atau tidak, ternyata ini penting. Kenapa seperti itu? Jadi ternyata ini adalah, kalau kita lihat secara global, itu bagaimana banyak sekali orang-orang pintar, namun itu mudah dia digoyahkan dengan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, misalnya tanda kutip misalnya bom Bali, itu mereka adalah orang-orang pintar. Bagaimana mereka bisa sampai merakit bom? Itu orangnya tidak bodoh lah, tetapi bagaimana mereka itu berkarakter, bagaimana mereka berpikir. Nah, ternyata itu penting di abad 21, apalagi revolusi industri ini. Nah, disinilah kita harus mengajarkan kepada adik-adik kita tidak hanya 4 pillar of education, itu 4 pilar pendidikan tersebut, tetapi juga ternyata bagaimana mengajarkan untuk berpikir ini penting. Karena pada endingnya adalah mahasiswa itu tidak hanya sebagai orang yang berilmu, tapi juga memiliki karakter Pancasila. Nah, bagaimana karakter Pancasila ini supaya terlihat dengan baik, itu kita juga harus berpikir kritisnya. Jadi endingnya ke sana. Jadi kalau kita belajar bagaimana berpikir secara sistematis, secara kritis, jadi kita tidak akan mudah terpengaruh untuk ke hal-hal yang negatif. Nah, jadi tujuannya itu kalau yang di state di Triviumnya. Lalu dalam penerapan general education ini, apakah ada tantangan tersendiri, Pak, pada mahasiswa kampusnya? Ya, saya ngomongnya pengalaman saya sendiri ya sebagai dosen dari 2015 sebenarnya. Sebenarnya untuk mengajarkan ilmu kepada mahasiswa kita itu gampang sebenarnya. Dan kemudian dengan teknologi, ngajarin teknologi gampang sebenarnya. Yang susah kita menanamkan kepada mereka adalah nilai. Seperti saya bilang, itu karakter Pancasila tersebut. Nah, sepanjang pengalaman saya itu banyak sekali dinamika, faktor-faktor yang tanda kutip bisa kita kendalikan maupun jika tidak bisa kita kendalikan. Tapi secara umum saya lihatnya ada 2 faktor, itu faktor eksternal sama internal. Nah, kalau eksternal itu banyak sebenarnya, apalagi dengan gadget sekarang kan, ya adik-adik gampang sekali mencari informasi itu di dunia, tidak hanya di lokal kita. Nah, bagaimana kemudian kita menginternalisasi info-info tersebut supaya tidak kita mislead, kita tidak salah jalan, ya. Nah, itu juga ternyata kita harus berpikir kritis, tidak harus kita mentah-mentah menerima informasi tersebut. Walaupun terkadang itu sumbernya adalah sumber yang valid, contoh misalnya berita. Nah, itu juga kita perlu olah sendiri, apakah ini masuk logika, apakah ini sesuai dengan kepribadian kita berbangsa dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dari faktor internal, saya lihat itu dari faktor mahasiswanya sendiri. Karena kita tahu mahasiswa itu sangat beragam kan. Nah, misalnya Martini sama teman ada sekolahnya itu walaupun setiap hari bersama-sama, tapi backgroundnya kan pasti beda. Walaupun cara pandangnya sama. Nah, jadi background baik ekonomi, baik background keluarga, yang mana saya lihat itu sangat-sangat menentukan bagaimana mahasiswanya itu berkembang, bagaimana dia akan menerima pembelajaran, bagaimana dia akan berpikir dan segala macam. Jadi itu faktor inilah yang juga sangat sangat menentukan bagaimana apakah nanti mahasiswanya itu menjadi seorang lulusan yang berilmu, berkepribadian tersebut. Hal ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Jadi seperti itu ya Pak, tantangannya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Ya. Nah, dari pembahasan Bapak tadi dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya itu general education ini merupakan suatu ilmu yang wajib untuk diketahui setiap orang ya. Tidak hanya di kampus saja, tapi bisa kita terapkan di rumah juga. Terus dalam general education ini kita diharapkan memiliki pengetahuan, tidak hanya sekedar pengetahuan kognitif saja, tapi juga secara efektif, bisa berpikir yang lebih kritis gitu ya Pak ya. Yeah. Terus dalam penerapannya ini terdapat 2 tantangan ya, secara internal dari luar mahasiswa itu sendiri. Internal dalam diri mahasiswanya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas ilmu Sama-sama. yang sudah dibagi. Nah, untuk adik-adik Tunas Cendekia, sekian dari penjelasan dari Pak Pande.
Semoga kita dapat memetik hal baiknya dan kita bisa mempelajari atau menerapkan general education ini di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Sekian dan terima kasih. Salam cendekia.